Awal film dewasa di Jepang dalam tulisan The History of the Japanese Adult Industry. Tadpole, Peter Payne mengatakan bahwa industri film dewasa di Jepang bukanlah hal baru karena telah dimulai sejak zaman Edo tahun 1603 sampai tahun 1886. Namun, bentuknya di masa itu masih lukisan-lukisan erotis dan seksual yang disebut dengan Sunga, Spring Pictures. Salah satu lukisan yang terkenal adalah The Dream of Fisherman's Wife, karya Hokusai. Lukisan itu juga kerap disebut sebagai Naughty Tentacles. Seiring berkembangnya teknologi khususnya dalam televisi, lukisan-lukisan erotis tersebut kemudian dialihkan ke video. Dalam tulisan Chronology of Adult Video in Japan, disebut pada 1960-an muncul beberapa industri film dewasa seperti Daiei, Nikkatsu, Shochiku, Toei, dan Toho. Namun di masa itu, film terbitan produsen-produsen ini hanya berfokus pada cerita atau drama dengan tujuan untuk merangsang dan sedikit menunjukkan ketelanjangan ataupun adegan seks, yang kemudian film dewasa tersebut dikenal oleh masyarakat Jepang dengan istilah pink film. Kemudian, pada 1971 film-film impor dari Amerika mulai merajalela di Jepang. Karena takut kalah saingan dengan film buatan Amerika, Takashi Itamochi, Presiden Nikkatsu, studio film besar tertua di Jepang mengembangkan pink film sebagai salah satu upaya untuk menarik penonton. Alhasil pada November tahun 1971, studio Nikkatsu merilis dua seri film dewasa dengan adegan seks lebih banyak dibandingkan dari sebelumnya, yaitu seri Roman Porno dan seri Apartment Wife. Kedua seri tersebut dianggap sebagai film porno pertama di Jepang karena lebih menayangkan adegan seks dan ketelanjangan dibanding film cerita atau drama pada umumnya. Film yang dirilis oleh Nikkatsu pada era itu mampu menarik perhatian publik. Tercatat hampir 70% masyarakat menyukai seri roman porno, tulis Revolvi.com. Keberhasilan dari studio film Nikkatsu kemudian diikuti oleh Shintoho Eiga dan Milio Film. Berawal dari inilah industri film porno mulai berkembang Jepang. Selain itu, Peter Payne menulis bahwa masyarakat Jepang memiliki kalimat ajaib yang sering mereka gunakan ketika melihat atau menonton film dewasa. Kalimat tersebut berbunyi, Shikata Gannai, atau Shougannai, yang artinya adalah tidak ada pilihan. Maksudnya adalah kesukaan pada seks atau film porno merupakan hal yang normal dan merupakan bagian dari masyarakat sehingga tidak ada pilihan untuk tidak menonton. Semakin lama, film dewasa Jepang terus berkembang sehingga ada yang ditambah penggunaan alat bantu seks yang dianggap sebagai kejahatan seksual. Setsu Kobayashi, profesor hukum dari Universitas Keio, pada 1972 bersama dengan para produser studio membentuk lembaga organisasi yang memonitor penayangan film dewasa tersebut. Lembaga tersebut dikenal dengan The Ethics of Adult Video, Seijin Bideo Jishu Kisei Rinri Soudankai, yang kemudian berganti nama menjadi Nihon Ethics of Video Association, NEVAP pada 1977. Fungsi dari lembaga ini sama seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yakni melakukan sensor terhadap alat vital dari para pemain film porno. Bila telah dilakukan sensor oleh NEVA, maka film itu dapat dikonsumsi oleh publik. Bila tidak, berarti ilegal. Meskipun industri film dewasa di Jepang telah dilegalkan oleh pemerintah, tetap saja ada kelompok tertentu yang masih curang. Kelompok tersebut adalah kelompok Yakuza. Amanda Jones dalam jurnalnya, Human Trafficking, The Japanese Commercial Industry and the Yakuza, Recommendation for Japanese Government, mengatakan bahwa Yakuza merupakan gerbang penjaga industri seks komersial di Jepang. Hal itu dimulai sejak Perang Dunia Kedua, di mana Yakuza berperan sebagai penyedia wanita penghibur bagi para tentara Jepang. Setelah Perang Dunia berakhir dan industri film dewasa mulai berkembang di Jepang, Yakuza melebarkan sayapnya ke dunia industri film dewasa. Selain itu, Richard Susilo dalam bukunya Yakuza Indonesia, menulis bahwa peredaran industri film porno di Jepang memang dilegalkan, dengan syarat alat kelamin harus disensor. Produser film wajib melakukan sensor melalui NEVA sebelum akhirnya diedarkan ke masyarakat. Tapi Yakuza tidak mau menyensornya, dan inilah yang membedakan film porno legal dengan film porno Yakuza. Keuntungan yang didapat oleh Yakuza dari industri film dewasa dan prostitusi pada 2010 adalah sebesar 22 triliun yen atau sekitar 242 miliar dolar, seperti ditulis The New York Times. Terlepas dari legal dan tidak legalnya industri film seks, yang jelas ia laku di mana-mana, termasuk di Indonesia. Seperti dilansir Deutsche Welle, di urutan pertama, nilai belanjanya ditempati oleh Cina dengan 73 miliar dolar per tahun. Sedangkan posisi kedua dan ketiga adalah Spanyol dan Jepang dengan masing-masing pengeluaran adalah 26,5 miliar dolar dan 24 miliar dolar per tahun. Indonesia masuk ke dalam 12 negara yang paling getol belanja seks dengan pengeluaran sebesar 2,25 miliar dolar atau sekitar 29 triliun rupiah per tahun. Hampir sama dengan anggaran Kementerian Pertanian tahun ini. Luar biasa bukan?